Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Ya, puasa yang sudah hampir separuh ya bulan kita lalui, mudah-mudahan keberkahan dan tentu maghfirah Allah. Kita berharap banyak diberikan curahan kasih sayangnya kepada kita semuanya, hamba-hamba yang seperti kita selalu butuh pertolongan Allah karena kita makhluk yang sangat lemah. Untuk mengurusi perut saja kita kadang juga tidak terlalu mampu memprediksi, ya, bahkan kemudian apalagi anggota tubuh yang lain, ya. Mudah-mudahan dengan segala niatan baik dan bermohon kita mulai kajian ini dicurahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaah, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai ya. Di kesempatan ini kita membahas saya balik di puasa yang sunnah. Kalau kemarin sholat wajib dulu, baru kemudian sholat sunnah. Sekarang kita balik dari puasa yang sunnah, kemudian nanti insya Allah Selasa depan saya uploadkan untuk yang puasa wajib Ramadan ini. Karena Ramadan ini juga sesungguhnya bagian yang sudah masyhur ya. Nanti tapi silahkan kalau kemudian di dalam kesempatan Zoom ini ya teman-teman sekalian sudah juga memulai perbincangan tentang puasa wajib, tapi nanti materi pokoknya akan saya sampaikan begitu nanti di minggu depan ya, insya Allah. Baik, kita lihat dulu dari screen ya, biar kemudian bisa. Oke. Yang di F1 good ya. Oke, ternyata harus dari sini. Muncul ya. Ini gambar saya agak kehilangan. Apa karena screen-nya ya? Coba saya ganti satu dulu ya. Mungkin karena screen-nya. Saya ganti yang kedua. Sama. Ya, manual aja ya. Seperti biasa. Baik, kita mulai yang persoalan puasa ya. Jadi saum itu ya, saum sebagaimana di dalam persoalan di kita, puasa itu menjadi kewajiban bagi setiap manusia muslim yang kemudian kita mengaku ya sudah memiliki satu bentuk kewajiban terhadap berpuasa ini. Nah, puasa sunnah sesungguhnya menjadi kewajiban bagi setiap menjadi kesunahan ya bagi setiap kita untuk menjalankan. Nah, dari definisi puasa sendiri kalau kita merujuk ya, maka puasa itu dari soma ya sumu siaman. Siaman itu apa? Menahan gitu, imsak.
Jadi imsak itu mulai anil iftar ya, dari mulai sahur sampai kemudian maghrib. Kita menahan baik yang kemudian anisyurbi wal akl, dari makan dan minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, disitulah kenapa kemudian secara terminologis puasa itu menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan secara syariah, dari mulai terbit fajar sampai kemudian matahari terbenam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu kenapa kemudian di dalam persoalan puasa kita mesti menjalankan dengan baik sehingga mendapatkan keutamaan ya dari berpuasa kita di bulan Ramadan. Terutama juga nanti kita bahas tentu di puasa-puasa sunnah ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan rukun puasa? Rukunnya adalah kalau mau dicatat meniatkan puasa pada tiap malam. Pada tiap malam bulan Ramadan yang wajib itu harus, tapi kalau di puasa sunnah tidak harus. Jadi niat itu kalau di tarawih kita itu kan biasanya setelahnya ya langsung ada niat nawaitu samaghati anadai fardhi syahri. Tapi kalau di puasa sunnah tidak harus dari malam, pagi itu bisa. Kalau kelupaan misalnya jam 7 ya, Mas Heru belum niat itu boleh. Nah, tentu sebelumnya tidak boleh makan dan minum. Kalau sudah makan minum tidak diperbolehkan. Nah, secara umum ya kalau syarat harus berpuasa itu syarat wajib ya namanya, dan syarat sah, nanti ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib puasa ya itu beragama Islam. Ya, baligh, berakal, mumayyiz, sehat itu, lalu tidak dalam musafir. Saya sharekan ya, saya sharekan ya di dalam screen ya. Ikut yang basic aja. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman sekalian, jadi agamanya Islam, baligh, berakal. Jadi kalau orang gila nggak wajib, mumayyiz, mampu membedakan. Gitu. Ada yang sudah dewasa tapi tidak mampu membedakan gitu antara apalah gitu ya yang diharuskan dan yang tidak. Ada beberapa situasi seperti itu. Lalu sehat. Jadi kalau sakit, misalnya Mbak Alfia sakit kok dipaksakan puasa itu bisa makruh. Apalagi misalnya Mbak Reni memaksakan lagi sampai menderakan diri, nah itu bisa haram itu. Tidak musafir, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, itu bagi orang-orang yang memang musafir dalam keadaan baik. Tapi kalau Mas Heru misalnya ingin maksiat gitu, lalu kok membatalkan karena merasa musafir, nah itu udah boleh. Jadi khusus musafir yang dalam limah sahah, kebaikan. Jadi kalau untuk maksiat tidak boleh. Nah mungkin juga Mas Heru karena nggak pernah memiliki konsep apa sih sebenarnya maksiat ya, sehingga dia nggak pernah merasa bermaksiat kan bisa juga. Atau setiap kita, loh pacaran itu maksiat atau kayak gitu kan kadang nggak ada gitu konsepsi tentang yang tidak boleh. Anak-anak sekarang itu konsep tidak sopan itu aja kadang nggak terlalu tahu. Gitu. Pernah sekarang ini misalnya melihat anak-anak naik sepeda, lalu ada orang tua, lalu anak itu nuntun sepedanya. Enggak kan? Enggak merasa bersalah juga kan anak-anak. Ya. Lalu yang laki iya, di sini misalnya Mbak Ika, Mas Ika ya, lalu Mbak Nifa gitu. Diboncengin. Dalam konsep tertentu boncengin itu biasa, tapi pada wilayah tertentu boncengin perempuan ya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya itu tabu gitu. Tapi konsep tabu itu tidak dimiliki. Nah, ini kan menjadi nggak sadar kayaknya nggak sopan juga. Itu nggak sadar kalau nggak sopan. Atau misalnya Mbak Nifa ya sama Mbak Intan naik motor lalu ada mbah-mbah jalan gitu. Ya biasa aja, nggak ada ngebel, nggak ada monggo mbah begitu. Nyuwun sewu mbah, nggak ada karena konsep kesopanannya misalnya itu juga tidak tertanam atau tak terberikan dari unsur pendidikan. Sehingga ya jangan-jangan orang maksiat itu pun juga nggak sadar kalau perbuatan yang dilakukan itu maksiat begitu. Nah ini yang perlu dihati-hati. Kalau orang musafir sudah membatalkan, apalagi misalnya ya, apalagi
eh, saya contohkan misalnya siapa yang di video ini ya, misalnya eh, Mbak Intan gitu ya, nanti sama atau Mbak Reza itu sama suaminya perjalanan jauh, sama misalnya satu keluarga Mbak Diah sama Mbak Retno gitu. Loh, kata Ustadz itu kalau musafir boleh, boleh apa? Ya boleh buka. Setelah berbuka, pertanyaan saya misalnya Mbak Retno, boleh enggak misalnya jenengan perjalanan dari Semarang ya lalu ke Jawa Barat kan sudah masa Fatul Qasri. Karena sudah masa Fatul Qasri kan boleh enggak berpuasa. Karena suami istri karena enggak berpuasa lalu melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan tapi sudah berbuka karena dia musafir misalnya nyampe Cirebon lalu istirahat di hotel. Itu termasuk ganti kafarat enggak? Eh, Mbak Reza misalnya, kapan kan atau apa gitu, Mbak Dila atau Mas Nur Rohman Setiadi. Oke. Nah, oke, karena itu pertanyaan agak pelik, nggak usah dijawab ya. Mbak Intan nggak mau jawab, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi konsep tentang bagaimana tentang kebaikan keburukan itu juga harus kita ketahui. Syarat sah puasa beragama Islam berakal ya, lalu tidak haid. Jadi sampai ini sudah lebih paham wiladah termasuk terus hari yang sah untuk berpuasa. Jadi kalau harinya itu bulan Muharram apa nah misalnya yang diharamkan begitu ya maka tidak boleh berpuasa gitu ya. Hal-hal yang kemudian membatalkan ini secara umum dulu hubungan seksual, muntah-muntah, keluar darah haid, gila. Kalau sudah separuh hari, ya sudah, dia gilanya separuh hari itu, ya murtad misalnya di siang hari, asar misalnya gitu, dia murtad gitu, ya batal puasanya. Ya. Oke, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan puasa yang yang secara keseluruhan, baik itu puasa yang sunnah, puasa yang wajib, atau kemudian puasa yang lainnya. Di sini kita bisa melihat misalnya puasa yang lain itu apa? Ya misalnya puasa yang ini sunnah, yang makruh, yang haram. Puasa haram itu termasuk di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri itu satu hari, setelahnya boleh. Idul Adha itu sehari plus 3 hari ayam tasyrik. Oke. Nah, selain itu berarti kan boleh berpuasa. Ya, termasuk puasa makruh tadi yang sakit, agak sakit begitu tapi tetap dipaksakan. Itu enggak dianjurkan dalam agama. Nanti kita bahas yang puasa sunnah ya. Lalu halangannya yang berpuasa ya sakit dan menderita kepayahan yang sangat, khawatirnya perempuan yang menyusui ya, yang hamil begitu terhadap anaknya bila dia berpuasa nanti khawatir malah nggak bagus, boleh tidak puasa dan memang sebaiknya nggak berpuasa nanti membayar diah dan atau mengganti di hari yang lain. Berbuka sebab bepergian ya, itu juga halangannya puasa. Puasa wanita yang tadi sudah orang yang ditimpa kelaparan, kehausan boleh tidak berpuasa. Yang sangat, tapi kalau tidak sangat tidak harus. Udah lanjut usia dan orang yang eh, punya pekerjaan ya, kalau ini ditambahkan pekerjaan yang berat. Pekerjaan berat itu apa ya? Misalnya kayak apa orang yang supir malam gitu ya, tukang bangunan begitu. Itu kan atau petani yang sedang panen dari pagi sampai sore di sawah gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan berat. Dulu saya pernah mengalami ketika ada di luar itu di kebun gitu. Jadi dari pagi apalagi kalau musim summer itu panasnya bisa nyampe 40 derajat. Dan itu di kebun stroberi atau kemudian di kebun anggur ya. Itu panasnya luar biasa. Di situasi yang seperti itu maka boleh kita tidak berpuasa. Saya pun sebagian puasa waktu di Aussie itu menggantinya di Indonesia karena memang tidak mungkin kita paksakan puasa ketika sedang bekerja di luar. Kalau sedang di kampus gitu, ya kita enteng aja karena ada blower, ada AC gitu ya di bawah atap gitu. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam ruangan relatif masih bisa kuat. Tapi kalau sudah di luar kebun panas apalagi begitu ya,
atau dinginnya yang sangat dingin sekali seperti misalnya 0 derajat Celcius itu sudah mendingan kemudian kita batalkan dulu dan nanti kita ganti di Indonesia. Apalagi kalau kemudian kita niatkan dari Senin itu sampai Rabu perjalanan jauh kan, walaupun kita sedang di luar negeri itu masih perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai lokasi perkebunan, sehingga itu juga sudah masuk di dalam masa Fatul Qasr gitu ya. Oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke ragam sunat salat puasa sunnah, ada yang mau di-sharingkan dulu? Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan. Kalau ada, silakan sok atau. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ya, oke, Mas Heru, lanjut ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Lanjut, Pak. Oke. Nah, yang kedua kita mencoba masuk sekali lagi nanti untuk tataran yang Ramadan ya, lebih saya jelaskan the next saja di videonya. Saya masuk ke yang puasa sunnah ya, puasa sunnah. Oke. Nah, puasa sunnah yang paling utama itu Daud. Keren tuh. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Nah, teman-teman di PGSD ini kalau nanti pengen lulus dengan baik, berprestasi, syukur bisa melanjutkan S2. Kalau boleh saya sarankan, ambil tuh puasa Daud sebagai amalan. Riyadhahnya di situ. Ya. Bagaimana? Ya, sehari puasa, sehari tidak. Nah, lalu kita ninggalin puasa Senin Kamis dong, Ustaz. Enggak, kita mah tetap waktunya hari Senin, kita niatkan puasa Senin dan Daud waktunya Kamis. Nah, kan berarti enggak. Kalau Senin kita puasa, maka Daud pas juga hari Senin kita niatkan puasa Senin. Lalu Selasa tidak, Rabu kita puasa, Kamisnya enggak usah karena kita sudah dapat Senin. Nanti muter, begitu nanti Senin kita enggak puasa, Selasa lalu puasa, Rabu tidak puasa, Kamisnya kita ada gitu. Jadi dalam 2 minggu itu kalau enggak kena Kamis, kena Senin kalau kita sedang mengistiqomahkan puasa Daud. Dan senyatanya kan puasa sunnah ini sebenarnya tidak terlalu berat juga, berbeda dengan Ramadan. Karena Ramadan nanti habis buka lalu kita harus mesti tarawih. Mesti itu dalam pengertian kebiasaan, bukan kewajiban. Lalu nanti tengah malam sahurnya juga harus cukup. Nah, kalau puasa sunnah kan tidak harus banyak, ya kan? Dan lebih fleksibel. Kalau Mas Heru misalnya dolan tempat saya, ya silaturahmi lalu saya suguhin makan, lagi puasa Senin atau puasa Daud, makan aja gitu. Jangan diempet apalagi agak bersikap, maaf Ustaz, saya lagi puasa. Puasa apa? Sunnah. Nah, itu udah malah kelihatan ujub begitu. Dan ujub itu haram. Maka lebih baik dibatalkan makan, minum, menghormati tuan ramu, tuan rumah yang sudah menyuguhkan makanan. Puasa Yamul Bid ya. Jadi Dawud itu yang terbaik. Yamul Bid itu 3 hari di dalam setiap bulan. Ya, ini tanggal 13, 14, 15. Pahala puasa yang dilaksanakan selama 3 hari ini nilainya sama dengan puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Itu fadilahnya. Bukan berarti lalu kita setelah 3 hari puasa, lalu tidak puasa sunnah yang lain. Tentu puasa Senin Kamis ini juga puasa yang hebat. Beliau ditanya tentang puasa, bagaimana amalan itu, maka puasa Senin Kamis itu menjadi amalan yang perlu. Makanya tadi jalan tengahnya, kalau teman-teman itu terbiasa dengan Dawud, saran saya digabung aja Senin Kamisnya pas. Nanti dalam seminggu itu kalau nggak dapat Senin, dapat Kamisnya ya. Nah, kita nanti Ramadan setelah ini selesai, ya, insya Allah Syawal semoga kita masih panjang usia ya, bisa puasa Senin Kamis, bisa biasa kemudian Dawud. Nah, lalu di situ bisa digabung dengan Syawal. Ya. Nah, ini sudah nampak running out of time ini Mas Irwis, biarin aja ya. Nanti kalau kurang, tadi channelnya link yang kedua sudah saya kirim ya Mas Heru ya.
Oke, saya lanjutkan lagi. Puasa Syawal, ya, puasa yang dilakukan selama 6 hari. Ini tidak harus berurutan. Nah, saran saya ya untuk teman-teman, kalau puasa ini berfadilah untuk puasa 6 hari setelah Ramadan seakan berpuasa wajib sepanjang tahun, mendingan dalam konteks kita di Indonesia, ya, itu puasanya yang Syawal ya, itu dilakukan setelah kita seminggu dari Syawal. Kenapa begitu? Karena lumrahnya di kita itu ada silaturahmi dalam ruang, dalam rentang waktu ketika kita Syawalan itu. Jadi kita bisa silaturahmi dengan leluasa, tidak harus was-was, wah nanti disuguhin sirup. Nah, kalau kecuali misalnya Mas Yuri memang sudah apa memang berniat aku tak anu puasa nanti kalau disuguhin saya buka nah biasanya ya nggak apa-apa tapi kalau saya lebih memilih seminggu nanti setelah kemudian Syawal silaturahminya udah selesai ya, lalu puasa Syawal setelah Syawal baru kemudian kalau ada kodok baru kodok begitu itu dari sisi manajemen waktunya sesungguhnya fleksibel saja tidak ada yang sangat baku yang diajarkan Rasulullah kecuali bahwa puasa Syawal itu boleh tidak berurutan. Keuntungannya adalah ketika kita itu tidak berurutan, maka teman-teman kita ini bisa ya berpuasa barengan dengan Senin Kemis atau kemudian Daudnya tadi. Sehingga nanti kita sudah nutup Senin Kemis itu udah 4. Senin Kemis 4. Oh ya pas kan gitu. 6 dalam seminggu itu kita bisa berpuasa 6 hari Syawal berbarengan dengan Senin Kemis. Ya. Lalu puasa apa lagi? Puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak sedang melakukan haji. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam screen ini, ya, maka orang yang sedang tidak berhaji itu disunahkan untuk berpuasa Tasu'ah, Asyura, yaitu tanggal 9, 10 Muharram. Kenapa? Fadilahnya adalah yakfuru asanah al-maudiyah, menghapuskan dosa. Nah, cenderungnya orang-orang yang biasa puasa sunnah itu hidupnya enak. Ya, rizkinya enak. Kayak Mas Heru nanti jodohnya juga lebih mudah. Teman-teman mau melanjutkan pendidikan juga mudah. Peluang beasiswanya lebih mudah. Dan macam-macam termasuk pasti kesehatan di kita. Nah, puasa Sa'ban dari Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan dan saya tidak pernah melihat puasa yang paling banyak kecuali tadi puasa-puasa sunnah termasuk Sa'ban ya. Oke, kita lanjutkan ke perilaku yang tercela. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maka termasuk dari puasa ini salah satu fadilahnya adalah membuat kita itu tawadhu. Kita itu tidak sombong. Loh kenapa? Karena kita bisa makan, tapi kemudian kita juga tahan lapar, punya empati. Jadi salah satu keunggulan di situ itu adalah orang-orang yang rendah hati. Wal kadziminil ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang berpuasa termasuk adalah puasa sunnah, maka dia relatif mampu mengendalikan nafsunya ya, dia kemudian mampu untuk lebih bijak menyelesaikan setiap masalah. Itu yang menjadi penting di dalam persoalan ketika kita akan menjalankan puasa puasa sunnah ya. Nah ini karena Ramadan Mas Heru nanti tidak apa-apalah ya kita nggak harus lama-lama ya. Ini kemarin saya di Fakultas Hukum itu ngisi sampai 1 jam ya. Eh, ya ini jangan sebelum itu terjadi nanti kita sudahin. Ya saya tambahkan ini aja. Ini kelihatan ya, Mas. Di screen kelihatan ya. Oke. Puasa ya Senin Kamis sudah Syawal hari Arafah. Nah, fungsinya tadi adalah menyempurnakan pahala ya, menjadikan Ramadan lebih berkah gitu ya. Jadi tanda diterimanya puasa kita, syukur nikmat kita kepada Allah termasuk menjadi amal kita takarrub ilallah ya. Ini menjadi hal yang penting di dalam konteks ketika kita sedang menjalankan puasa sunnah, termasuk yang Arafah. Nanti kan setelah ini Idul Adha ya, Idul Adha persisnya itu. Jadi
tidak terlalu lama sih, hanya jeda beberapa bulan kita sudah harus kemudian menjalankan sholat Idul Adha. Saran saya untuk teman-teman karena ini masih pandemi dan India sekarang sedang kolaps, ya tetap jaga protokol kesehatan. Sebaiknya saya Idul Fitri enggak. Kalau Idul Fitri ya milih di luar ruangan aja, kecuali sebagai khotibnya itu harus di dalam. Saya pun agak dilema kalau malam-malam tarawih begini ini diminta untuk imamin dan mengisi tausiah itu pakai protokol yang agak ketat bagi saya sendiri, walaupun saya sudah 2 kali juga divaksin untuk COVID ini. Itu ya, saya kira menarik ini ada beberapa tambahan, tapi lebih baik ada 4 menit bisa untuk sharing sebelum nanti kita tutup. Tapi kalau nanti saya tambahkan linknya nanti khawatirnya agak mengeluh Pak, poso-poso suwi lah Pak, itu ya. Ya, mendingan lebih cepat sekarang. Silakan masih ada 3 menit. Mas Heru dan teman-teman, satu pertanyaan aja enggak apa-apa. Besok sore kalau ada waktu luang silahkan ikut itu Pak Dekan FAI ya. Nanti saya moderatorin itu silahkan nanti ada sertifikatnya juga ada door prize-nya. Di samping tentu bisa ketemu langsung kajian selama 1,5 jam insya Allah. Silahkan kalau masih ada. Nggak ada? Kalau tidak ada saya tambahkan sedikit lalu nanti kita tutup ya. Baik. Jadi hikmahnya dan nanti saya sambungkan ya dengan yang di puasa Ramadan. Kita ketika melakukan puasa sunnah itu memiliki satu bentuk kepekaan yang luar biasa. Nafsu kita lebih terkontrol, makan minum untuk kesehatan fisik kita juga terkontrol. Dan juga termasuk bagi teman-teman kalau lagi jerawatan nggak usah risau. Jadi kalau puasa beneran Ramadan dan nanti disambung sunnah, itu jerawat itu bisa hilang sendiri karena hormonal detoksifikasi tubuh kita itu sudah bisa maksimal. Dan saya tahu itu setelah keluar pesantren dulu. Andai kan tahu dulu itu ya lebih baik nggak usah diurusin gitu, jerawat lah atau macam-macam ya yang bersifat kulit begitu, lebih baik dimanfaatkan konsentrasinya untuk yang lain. Alhamdulillah. Sehingga puasa itu sendiri ya memberikan dampak yang luar biasa. Selain kemudian secara fisikal, pikiran kita juga semakin cerdas. Puasa sunnah itu bagian dari media kita mendapatkan kesuksesan menempuh hidup, mendekatkan diri kepada Allah tentu, dan sosial kita jauh lebih melampaui dari orang-orang yang tak berpuasa. Nah ini kalau teman-teman kemarin gabungkan antara sunnahnya, tarawih, lalu Ramadan ada tahajud malam, witir, ya, qobliyah, ba'diyahnya, sunnah-sunnah itu dijalankan, termasuk ya kita semua adalah menjalankan puasa sunnah, maka insya Allah itu jalan-jalan kemudahan. Ya, nanti saya share video singkat saya untuk yang Riyadhah ke Mas Heru ya. Itu nanti kalau mau linknya yang tentang Riyadhah nanti ada saya kirimkan di link YouTube-nya. Tapi yang untuk Instagram 1 menitan ada. Nanti saya kirimkan Mas Heru ya habis ini. Kalau nanti butuh linknya yang agak panjang Riyadhah nanti di YouTube-nya insya Allah begitu. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau memberikan fasilitas lebih cepat bagi teman-teman untuk yang Ramadan dan mudah-mudahan nanti Zoom-nya bisa diupdate karena memang masih baru 40 menit ya. Saya terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berpuasa, selamat berbuka ya. Insyaallah barokah selalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.